Cheon Museong yang gagal menyalin data yang ada di dalam tubuh Jun Ye-won tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Baginya, itu adalah hal yang mustahil terjadi. Mesin nano generasi ketujuh terbuat dari gadolinium, logam terkuat yang pernah ada. Teknologi terbaik yang tidak memiliki masalah dengan menyembuhkan diri dan peningkatan diri. Jika mesin nano itu dapat mengendalikan tubuh sang pengguna, maka orang yang menggunakan tidak akan bisa bergerak. Itu terjadi karena mesin nano melumpuhkan pusat syaraf yang mengontrol otak kecil yang bertanggung jawab untuk gerakan. Cheon Museong terkejut, tapi ini adalah hasil yang terjadi. Intervensi eksternal telah diblokir. Kerja bagus, Nano. Nano telah mendeteksi frekuensi perintah yang dikirim oleh perangkat yang dipegang oleh Cheon Museong sejak awal dan secara otomatis memblokir gangguan apapun. Sebenarnya, biasanya apa yang diinginkan Cheon Museong akan terjadi dan berhasil, tapi ini tidak. Perangkat Cheon Museong gagal meretas Nano. Cheon Museong merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri Nano. Itu semua terjadi karena damage dari Nano yang menerima petir saat melawan Dragon Turtle di Laut Utara. Saat itu, dalam proses pemulihan dari kerusakan, chip Nano rusak dan secara kebetulan dalam peningkatan diri, gangguan eksternal terblokir. Cheon Museong yang tidak tahu hal itu berteriak, "Leluhur, sebenarnya apa yang telah Anda lakukan terhadap Nano yang ada di dalam tubuh Anda?" Dia secara emosional merasa gelisah. Itu karena dia tidak bisa menerima data dari mesin Nano. Ini berarti bahwa semua kerja kerasnya sia-sia. Tapi Cheon Ye-won tidak tahu itu. Cheon Ye-won tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Cheon Museong. "Apa maksudmu? Kau ini sedang membicarakan apa?" Cheon Ye-won bertanya seperti itu sambil mengangkat jarinya ke atas. Kemudian tubuh Cheon Museong berada di udara dan naik lebih tinggi. Mata Cheon Ye-won menyipit. "Aku ingin mendengar penjelasan darimu. Katakan, apa yang baru saja kau lakukan terhadapku?" Cheon Museong bingung, panik, gugup. Apa yang harus dia jawab? Semakin lama dia tinggal di sini, semakin besar kemungkinan mereka akan menangkapnya. Jadi daripada mencoba membujuk Cheon Ye-won untuk waktu yang lama, dia hanya ingin mengambil data dan kembali ke dunia di zamannya dengan informasi seni bela diri yang didapatkan dari mesin nano, tapi ternyata gagal. Aku tidak bisa bergerak lagi." Dia dikekang lebih parah daripada saat dia dicengkram lehernya tadi. Melihat wajah Cheon Ye-won yang penuh dengan ketidaksenangan, Cheon Museong menyadari betapa marahnya Cheon Ye-won saat ini. Tapi tetap saja, dia adalah keturunan dari masa depan. Dia tidak akan dilukai. Tetapi sepertinya Cheon Ye-won tidak akan membiarkannya begitu saja. Haruskah aku menjelaskan padanya seadanya? Itu adalah situasi yang berbahaya jika dia tidak sedang terburu-buru karena mungkin saja dia sedang dikejar oleh Time Patrol. Jika dia hanya sedang sendirian dan tertangkap oleh Time Patrol, mungkin masalahnya tidak akan terlalu besar. Tapi saat ini dia sedang berada dengan Cheon Ye-won. Ada kemungkinan besar bahwa mereka juga akan menangkap Cheon Ye-won karena ada mesin nano dalam tubuhnya. Tapi jika dia tidak sendirian dan peruntungannya buruk, mereka akan menemukan keberadaan mesin nano generasi ketujuh. Maka hal yang terburuk akan terjadi. Wahai leluhurku, aku dengan tulus meminta maaf atas ketidaksopananku tadi. Tapi aku sekarang sedang benar-benar tidak punya waktu. Aku pun sama sekali tidak ada maksud untuk menyakitimu tadi. Cukup. Bukan itu yang ingin aku dengar. Lalu Cheon Ye-won menggerakkan jarinya dengan ringan. Lengan kiri Cheon Museong terpelintir dan patah.
Pada kejadian yang tiba-tiba, Chun Musyong menjerit kesakitan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chun Yewon akan mematahkan lengan keturunannya sendiri. Bahkan dia belum pernah merasakan sakit seperti ini dalam hidupnya. Dia hampir diambang kehilangan kesadaran. Hei, keturunanku, sepertinya kau salah paham dengan kebaikanku. Biarkan aku menjelaskannya. Jika kau tidak memberikanku mesin nano, aku sudah memotong lenganmu sekarang. Jadi, jangan kau berbuat tidak sopan lagi kepadaku. Selesai mendengarkan peringatan dari Chun Yewon, Chun Musyong merinding di sekujur tubuhnya. Sesuatu teringat di kepalanya. Di antara berbagai hal yang dicatat tentang penguasa berturut-turut, dia ingat apa yang tertulis tentang Chun Yewon, pemimpin dan tiran ke-24. Aku lupa, dia ini memiliki tabiat paling kejam di antara semua lord sebelumnya. Bahkan alasan untuk gelarnya didapat, dia tanpa meninggalkan satu orang pun yang menyinggung perasaannya. Lengan adalah bayaran bagi yang menyinggung perasaannya. Jika apa yang dikatakan oleh catatan itu benar, maka semuanya akan terjadi. Hanya setelah lengannya terpelintir, dia ingat hal itu. Itu adalah kesalahan terburuknya, menganggap Chun Yewon sebagai hanya seorang anak kecil. Dia salah. Chun Yewon adalah seseorang yang harus dia waspadai. Chun Yewon lalu menatap ke arah lengan kirinya. Chun Musyong segera berbicara dengan ketakutan. Leluhur, tunggu dulu. Aku akan berbicara. Tahun Masehi 2940, bulan Desember, tanggal 25. Hanya 1 jam sebelum pindah ke masa lalu, di dalam lab Sky Corporation, Dr. Baik menyerahkan perangkat utama yang mampu melacak dan mengendalikan mesin nano generasi ke-7 kepada Chun Musyong. Dr. Baik berbicara dengan suara yang tidak menarik. Seperti yang telah Anda tanyakan, informasi terminal data juga berhasil disalin. Terima kasih, Dr. Baik. Apakah Anda yakin tidak ada yang bisa mengontrol mesin nano generasi ke-7 selain perangkat ini? Iya, kecuali gerbang terburuk dalam sejarah dibuka kembali. Tidak ada cara lain untuk mengendalikan gadolinium. Chun Musyong menjilat bibirnya, tanda bahwa ia puas. Sebuah gerbang sekali ditutup tidak dapat dibuka kembali. Oleh karena itu, perangkat ini merupakan sarana terakhir untuk mengendalikan mesin nano generasi ke-7. Lalu Dr. Baik berkata lagi, lihat dulu, Direktur Chun, bukankah lebih baik Anda menggunakan mesin nano ini? Mesin nano adalah sesuatu yang dibuat Chun Musyong, dan itu adalah mahakarya terbaiknya. Itu memiliki kemampuan untuk menyerap segala macam energi dan tidak mungkin dilacak karena itu bukan logam yang berasal dari bumi. Jika aku berhasil, maka pemerintah, bahkan Blade Six, dapat menjatuhkan sanksi atau campur tangan meskipun menyimpang dari aturan. Tapi bukankah Dr. Baik sudah tahu bahwa itu tidak akan berhasil? Tapi jika Anda campur tangan ke masa lalu, apakah menurut Anda Blade Six atau bahkan klan Blade God Six Martial dari masa depan akan menghilang? Jika sumbu waktu berubah, semua yang kita lakukan akan menjadi tidak berarti. Hal itu adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Dr. Baik. Tidak ada gunanya dia datang ke masa lalu jika sejarah berubah. Masa kini mereka bisa kehilangan seperti efek kupu-kupu. Dan jika sumbu waktu tidak diubah, semuanya akan tetap sama. Oh, itu tidak masalah, dokter.
Aku hanya ingin membuktikan bahwa prediksiku benar. Jika prediksiku benar, maka itu akan seperti memukul kepala mereka. Dan itu sudah cukup bagiku. Baiklah, dasar keras kepala. Walaupun aku keras kepala seperti ini, buktinya kau tetap menyukaiku. Dokter Baik mengalah pada perdebatan ini. Dia mengangkat tangannya, menggelengkan kepalanya. Dari leluhur yang jauh hingga yang baru, keluarga Chun telah diberkati, tetapi mereka semua keras kepala. Lalu Chun Musyong mengeluarkan sesuatu dari tas di pinggangnya dan berbicara. Bisakah kau mengatakan kata-kata terakhir yang bisa kau katakan? Jangan bercanda tentang hal itu. Aku tidak bercanda, dokter. Lalu Chun Musyong berbicara lagi dengan nada berat. Aku bertekad untuk pergi ke masa lalu, dan aku sudah siap dengan apapun yang terjadi. Itu karena kita sedang berada dalam situasi yang mengerikan. Karena dia adalah satu-satunya yang bisa menghadapi monster itu. Kita tidak akan pernah berhasil jika kita tidak mencobanya. Kalau begitu, dokter Baik, aku berangkat dulu ke masa lalu. Tunggu dulu. Chun Musyong seperti tidak mendengarkan panggilan terakhir dari dokter Baik. Chun Musyong hanya tersenyum, lalu membuka kunci alat pengaman dari tas dan menekan sebuah tombol. Ruang di sekitarnya bergetar dengan cahaya yang menyilaukan dan tubuhnya tersedot ke dalam kehampaan. Chun Ye-won bertanya setelah mendengar cerita dari Chun Musyong barusan. Jadi, awalnya kau mencoba untuk membawa leluhur Chun Ma pergi ke masa depan? Chun Ye-won menggabungkan beberapa informasi yang dia pelajari sejauh ini. Dia mengerti bahwa tujuan dari keturunan masa depan ini adalah untuk mencegah Dewa Pedang dan klannya berkembang. Namun ketika dia mendengar bahwa Chun Musyong mencoba membawa Chun Ma ke masa depan, itu terdengar tidak masuk akal baginya. Iya, benar sekali leluhur. Itu karena leluhur Chun Ma adalah satu-satunya yang bisa menghadapi monster itu. Padahal dokter Baik tidak menyukai rencana ini, tetapi Chun Musyong telah bergerak karena dia yakin bahwa rencana ini dapat menghentikan Dewa Pedang untuk menjadi semena-mena di masa depan. Tapi fakta bahwa Chun Musyong ada di zaman Chun Ye-won saat ini berarti rencananya itu gagal. Iya, itu adalah rencana awalku. Tetapi Chun Ma berpikir bahwa pekerjaan dan masalah di masa depan yang jauh adalah sesuatu yang harus dipecahkan oleh orang-orang pada zamannya. Dia menolak untuk membantu. Aku sempat berpikir untuk membawanya dengan paksa, tapi aku tidak berani melakukan itu. Wajar saja, Chun Ma terlalu kuat baginya. Menyaksikan dia terlihat bersedih, Chun Ye-won mendecakkan lidahnya dan berbicara. Jadi, itu sebabnya kau menyuruh Chun Ma untuk mempersiapkan masa depan sambil berpura-pura menjadi seorang utusan dan mengatakan itu sebagai sebuah ramalan. Mata Chun Musyong melebar mendengar kata-kata Chun Ye-won. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Chun Musyong benar-benar terkejut ketika Chun Ye-won mengatakan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chun Ye-won yang berada di zaman ini tahu semua itu. Dia memang memberinya mesin nano, tapi dia tidak bisa menebak apa yang telah terjadi saat 4 tahun berlalu. Chun Musyong tidak mengetahui bahwa Chun Ye-won bertemu langsung dengan fragmen dari Chun Ma, dan Chun Ma sendiri yang mengatakannya padanya.
penampakan utusan yang ditunjukkan oleh Cheonma adalah Cheon Museong. Karena itu, Jin Yeun sudah tahu bahwa orang ini telah pergi ke masa lalu di zaman Cheonma. Lalu Jin Yeun mengajukan pertanyaan padanya. Ada satu hal yang membuatku penasaran. Kau memberikan nanomasin kepadaku untuk mencegah klan Blade God Six Mercial dan Dewa Pedang. Tapi kenapa kau tidak memberikan nanomasin kepada leluhur Cheonma? Ini adalah sesuatu yang Jin Yeun tidak bisa mengerti. Setelah ragu-ragu sejenak, Cheon Museong menjawab. Ada hal yang disebut sebagai paradoks waktu. Paradoks waktu? Iya leluhur, itu adalah kontradiksi dalam waktu. Jika aku menanamkan nanomasin ke leluhurku, maka aku akan menghilang selamanya dan tidak ada keberadaan diriku. Mengapa menghilang? Itu karena sejarah akan berubah. Bahkan satu perubahan dalam sejarah akan berdampak besar. Sebenarnya seharusnya aku sudah menghilang, tapi itu tidak terjadi karena adanya paradoks waktu. Jin Yeun hanya mengerutkan kening. Terlalu rumit untuk dia pahami. Lalu Cheon Museong menjelaskannya lagi. Aku akan menjelaskannya secara sederhana. Kita memiliki kekuatan untuk memutuskan tindakan kita. Jika aku membunuh seseorang di zaman ini, maka anak, cucu, dan keturunan lainnya di masa depan akan hilang. Baru kemudian Jin Yeun dapat memahami. Kalau dipikir-pikir, jika dia tidak disuntik dengan nanomasin, Blade Lord akan mendapatkan inti dari kelima binatang roh. Semuanya akan berjalan sesuai rencana mereka. Ya, tapi itu adalah teori yang disebutkan dalam banyak buku terkenal, bahwa dengan perubahan sumbu waktu, alam semesta akan lahir yang baru. Apalagi itu sumbu waktu? Begini, fakta bahwa aku masih ada tanpa menghilang berarti bahwa nenek moyangku dan diriku berjalan di sumbu waktu yang berbeda dengan mengubah waktu. Bahkan jika aku kembali ke masa depan di mana ia bergerak sesuai dengan waktu di zamanku, dunia di tempatku masih akan ada di mana era Dewa Pedang dan klan Blade God Six Mercial sangat berjaya di sana. Dengan ekspresi pahit, Cheon Museong melanjutkan. Sejak awal, tidak ada imbalan bagiku untuk datang ke masa lalu, ke zaman ini. Aku datang ke zaman ini dengan dua tujuan. Jika sumbu waktu dibagi seperti ini, aku akan membawa master yang hebat yang bisa berurusan dengan Dewa Pedang ke dalam waktuku di masa depan. Atau jika tidak, sebelum Cheon Museong menyelesaikan penjelasannya, ada bunyi alarm terdengar. Pada saat itu, alarm aneh mulai terdengar dari gelang panik yang dikenakan oleh Cheon Museong di pergelangan tangannya. Matanya bergetar saat mendengar suara itu. Saat Cheon Museong sedang kebingungan, ada sebuah ruangan dimensi yang bergetar. Di ruangan yang berkilauan itu, sosok yang tertutup cahaya terang muncul. Cheon Museong bergumam dengan suara penuh keputusasaan. Seakan-akan hal yang paling menakutkan baginya terjadi. Time Patrol.